Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pranata Official. Jadi di video aku pertama kali ini aku ingin mengasih cara atau triks untuk menghemat uang bagi pelajar. Jadi pelajar itu kan susah tuh hemat uang ya kan, karena banyak pengeluaran daripada pemasukan. Makanya terkadang pelajar itu sering bertanya bagaimana cara menghemat uang, sedangkan aku banyak pengeluaran. Jadi tanpa banyak basa-basi langsung kita ke videonya. Jadi untuk cara yang pertama adalah kalian tuh harus mencari pemasukan. Supaya apa? Biar pemasukan tuh lebih banyak daripada pengeluaran. Jadi kalau pengeluaran terus pasti akan lebih boros, karena pelajar nih susah menahan nafsu, menahan egonya untuk menginginkan sesuatu. Jadi kalau pelajar nih, dia siswa atau mahasiswa itu kalau ada memegang sedikit uang pasti ada aja yang mau dibeli, karena nafsunya tuh lebih tinggi. Jadi harus dia tuh kayak apa ya, yang dia inginkan tuh harus dapat. Jadi cobalah untuk mencari pemasukan atau penghasilan, apapun itu yang penting positif. Lanjut yang kedua. Jadi yang kedua itu adalah sisihkan uang saku kalian atau uang jajan. Jadi kalau kalian tuh nggak ada penghasilan, nggak ada kerjaan yang positif gitu, tapi kalian kan pelajar tuh pasti kalau pergi sekolah atau ke mana pasti kan dapat uang saku. Jadi sisihkan uang saku kalian. Itu nggak apa-apa walaupun hanya 2000 per hari, nanti nggak bakalan terasa, pasti udah banyak. Karena kalau disisihkan tuh pasti gimana ya, jika dikumpulkan apa yang kalian mau tuh pasti bisa terbeli kalau kalian menyisihkan uang saku kalian. Jadi lanjut yang tips ketiga. Jadi tips yang ketiga ini adalah kalian tuh harus mikir untuk meminjam uang atau utang, kalau bisa dibilang utang ya. Jadi kalian tuh harus pikir dulu kalau mau pinjam uang ke orang. Jadi gitu. Karena apa? Karena kalau tidak perlu, nggak perlu banget tuh ngapain harus minjam gitu ya kan. Kalau emang udah kepepet atau memang perlu banget tuh nggak apa-apa. Jadi coba pikir dua kali untuk minjam uang ke orang, karena namanya juga minjem kan, harus dikembalikan gitu. Jadi itu tips yang ketiga. Lanjut ke tips yang keempat. Jadi di tips berikutnya itu adalah kalian menggunakan uang kalian itu seperlunya aja. Contoh kayak tugas sekolah, kayak apa ya, pokoknya kalian tuh gunakan uang kalian tuh seperlunya aja. Jangan diumbar-umbar atau di apa ya, dibeli yang hal yang nggak perlu gitu. Jadi kalau ada tugas sekolah yang harus sering tuh tugas sekolah kalau ngeprint, fotokopi, jadi gunakanlah uang dari yang kalian sisihkan tadi. Jadi gitu aja. Karena apa? Karena kalau kalian beli yang nggak perlu pasti uang kalian lama kelamaan pasti akan menipis atau bahkan habis gitu ya. Jadi gunakan apa yang perlu aja. Lanjut ke tips berikutnya. Jadi di tips yang berikutnya ini adalah kalian perbanyak diri di rumah. Karena apa? Karena kalau di rumah itu kita tuh kalau misalnya pengen makan ya tinggal ambil aja kalau di rumah. Kalau di luar itu kan kita keluar pasti bawa uang tuh. Kalau kita lapar pasti kita beli ngemil atau apalah semacamnya gitu ya kan. Sehingga uang kita tuh habis di situ aja. Jadi kalau di rumah tuh, apalagi ini Covid nih kan, pasti di rumah aja. Tapi kalau Covid nggak sekolah sih. Tapi kalau di rumah lebih enak sepertinya. Gitu juga lah. Pokoknya perbanyak diri di rumah aja. Oke, lanjut ke tips berikutnya. Jadi tips yang ini tuh adalah bukan tips sih, kewajiban sih. Emang harus pasti tahu, kalau kalian umat Islam pasti tahu harus sedekah. Karena sedekah itu wajib gitu. Harus sedekah, jangan pelit, nggak boleh pelit gitu ya. Harus sedekah, ingat sedekah, memberi orang yang membutuhkan. Walaupun kita butuh, tapi pasti masih ada yang lebih membutuhkan. Oke, lanjut ke tips berikutnya.
Jadi di tips berikutnya kali ini adalah kalian sisihkan uang kalian atau simpan uang kalian ke orang tua atau orang-orang yang terpercaya menurut kalian. Kenapa kalau misalnya kita simpan sendiri itu kadang sering kita tuh berpikir nggak apa-apa lah pakai uang segini aja. Jadi lebih apa ya? Lebih apa sih? Kalau kita nyimpan uang ke orang tua atau orang-orang terpercaya kalian, itu kemungkinan besar itu akan lebih apa ya, fleksibel atau apaan sih, nggak tahu lah, lebih apa ya, susah ngomongnya. Orang tua tuh pasti akan menahan juga, untuk apa sih uang, emang ada perlu. Jadi kalau kita sendiri yang nyimpen itu kan kita tinggal ambil, beli, udah nggak ada yang larang karena itu uang kita sendiri. Tapi kalau orang tua walaupun uang kita sendiri pasti dia bertanya untuk apa gitu. Oke, jadi itulah beberapa tips dari aku. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalain notifikasinya. Sampai jumpa.